Halo Ibu dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Novince Dangakori dengan NIM 1222063 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait metodologi penelitian kualitatif. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yang terkait landasan filosofis dalam penelitian kualitatif. Apa itu filosofis? Adalah dasar pemikiran atau prinsip yang menjadi dasar untuk memahami berbagai hal yang mencakup asumsi tentang bagaimana melihat realitas, pengetahuan, nilai, dan juga metode. Nah, mengapa perlu belajar tentang landasan filosofis dalam metode penelitian kualitatif? Karena landasan filosofis atau filsafat penelitian itu akan membantu seorang peneliti untuk mengetahui dan memahami tentang alasan paling mendasar suatu penelitian harus dilakukan. Mengapa filsafat juga penting untuk penelitian? Ada poin yang pertama bahwa dasar pemikiran, di mana filsafat memberikan dasar pemikiran yang mendalam untuk penelitian, membantu peneliti memahami dan menyusun pendekatan yang sistematis. Yang kedua itu menentukan metodologi, di mana filsafat juga membantu dalam memilih metode penelitian yang sesuai dengan tujuan dan jenis pengetahuan yang ingin dicapai. Dan yang ketiga tuh refleksi kritikal, di mana filsafat itu sendiri mendorong peneliti untuk berpikir kritis dan refleksi relektif tentang asumsi dan konsekuensi dari penelitian mereka. Nah, dengan kata lain, filsafat memberikan kerangka berpikir yang membantu peneliti memahami dan juga merumuskan pertanyaan-pertanyaan dasar serta metode yang mereka gunakan dalam penelitian. Adapun cabang filsafat penelitian ada ontologi, epistemologi, metodologi, dan aksiologi. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang berpikir ilmiah. Nah, berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau mengembangkan pikiran secara sistematis berdasarkan pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Nah, cara berpikir ilmiah yang menghasilkan suatu ilmu pengetahuan sesuai kaidah logika, bersifat empiris dan kritis serta sesuai dengan kebenarannya. Nah, bagaimana cara berpikir ilmiah? Berpikir ilmiah dapat dilakukan dengan cara mengkombinasikan cara berpikir deduktif dan induktif. Cara berpikir ilmiah menjadi dasar dari pelaksanaan atau aplikasi dalam metode penelitian ilmiah. Nah, metode penelitian ilmiah yang pertama itu mencari masalah penelitian, di mana melakukan observasi dan menentukan masalah, mengajukan pertanyaan sementara, menentukan tujuan umum penelitian, menentukan topik umum dan topik khusus. Dan yang kedua itu melakukan studi pendahuluan, di mana yang pertama studi literatur, wawancara awal, pengamatan, dan yang kedua merumuskan masalah, yang dimana dalamnya terdapat pertanyaan penelitian dan persoalan penelitian. Dan yang ketiga menentukan tujuan khusus penelitian, dan yang keempat menjelaskan manfaat penelitian. Lanjut yang ketiga, menyiapkan rancangan penelitian, di mana yang pertama membuat jawaban sementara atau hipotesis dari persoalan penelitian itu sendiri. Yang kedua, memilih pendekatan atau metode penelitian. Dan yang ketiga, membuat rancangan penelitian. Yang keempat, melakukan penelitian lapangan atau kita sebagai peneliti itu turun lapangan, di mana hal yang dilakukan itu ada tiga. Yang pertama, untuk mengumpulkan data. Yang kedua, untuk mendokumentasikan data. Dan yang ketiga, mengelola data. Dan yang kelima ada analisis data. Di dalamnya terdapat tiga bagian juga. Yang pertama mengolah data, yang kedua melakukan analisis dan pembahasan, dan yang ketiga membuat kesimpulan. Yang keenam laporan akhir penelitian, yaitu merancang isi laporan penelitian, membuat draft laporan penelitian, dan menyusun laporan penelitian. Struktur rancangan penelitian kualitatif. Ada bab 1, bab 2, bab 3, di mana bab 1 itu berisi tentang pendahuluan, bab 2 tentang tinjauan pustaka atau literatur, bab 3 itu terkait metodologi penelitian.
Ada juga daftar pustaka atau referensi lampiran yang di dalamnya termasuk panduan wawancara. Nah, bab 1 pendahuluan, di mana fungsi pendahuluan itu sebagai ringkasan penelitian yang seharusnya dapat membuat pembaca tertarik pada topik penelitian dengan cara menyajikan sebuah alur cerita tentang signifikansi penelitian, masalah penelitian, dan kaitannya dengan literatur yang lebih luas. Struktur dalam bab 1 itu adalah latar belakang masalah dan sifat latar belakang masalah, di mana 1.1 itu latar belakang masalah, 1.2 itu fokus penelitian, 1.3 itu rumusan masalah, dan 1.4 itu tujuan penelitian, 1.5 itu manfaat dari penelitian, dan bab 2 itu tinjauan pustaka. Adapun struktur dalam tinjauan pustaka itu kajian yang terkait tentang topik atau tema penelitian, penelitian terdahulu atau yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, 2.3 itu kerangka penelitian, dan bab 3 itu metodologi penelitian, di mana di dalamnya ada 3.1 landasan filosofis dan strategi penelitian, 3.1.2 itu strategi penelitian. Saya akan melanjutkan menjelaskan terkait struktur dan isi laporan hasil penelitian, di mana struktur dan isi bab 1 sampai bab 2 itu dalam laporan penelitian tidak berbeda jauh dari struktur dan isi bab 1 serta bab 2 dalam rancangan penelitian. Prinsipnya, laporan penelitian setelah penelitian lapangan, sehingga laporan penelitian idealnya harus menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi setelah penelitian lapangan selesai. Dan struktur isi bab 3 itu dalam laporan penelitian adalah metode penelitian. Nah, hal ini yang membedakan dari judul bab 3 dalam rancangan penelitian. Walaupun struktur bab 3 dalam laporan penelitian mirip dengan struktur bab 3 dalam rancangan penelitian, tetapi isi bab 3 dalam laporan penelitian adalah gambaran dan penjelasan detail serta lengkap tentang proses penelitian lapangan yang telah terjadi. Nah, struktur isi bab 4 itu bagaimana hasil temuan dari penelitian lapangan yang disajikan dalam bentuk informasi dan pemaparan data sebagai bukti empirik dan argumentasi untuk menjawab rumusan masalah. Nah, struktur bab 4 itu temuan dan pembahasan, ada gambaran lokasi penelitian, penyajian informasi dan paparan data berdasarkan hasil penelitian lapangan atau temuan yang sesuai dengan rumusan masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembahasan ini berisi ekstraksi dari temuan dan kaitan antara temuan hasil riset orang lain atau hasil penelitian sebelumnya yang terkait, dan kajian literatur atau teori yang kemudian menjelaskan implikasi data yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan atau pemanfaatannya. Dengan kata lain, bagian ini berisi analisis perbandingan dari hasil atau temuan penulis dengan hasil atau temuan lain yang pernah ingin dilakukan. Adapun yang perlu diingat dalam pembahasan bahwa bagian pembahasan bukanlah pengulangan informasi yang ditampilkan dalam bentuk uraian kalimat atau kesimpulan, melainkan penyajian arti temuan hasil penelitian yang dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya atau yang pernah dilakukan. Yang menjadi catatan di sini adalah bahwa data itu tidak sama dengan informasi. Data itu sendiri merupakan fakta-fakta ataupun rincian peristiwa yang sifatnya masih mentah dan juga belum diolah.